Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, perkenalkan nama saya Kardianto, kelas 55 Nganjuk dalam PGB 4 tahun 2021 ini. Lembaga saya di SDN 2 Warujayaing, Kecamatan Tanjungan 6, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang pengerjaan LMS 1.1.A.4 yang kali ini pendamping satunya yaitu Ari Ika Kusumayanti, dan pendamping duanya Febriana Novi Andari, dan yang terhormat Ibu Fasilitator Tutik Saktiningsih. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi pemirsa, terutama teman-teman guru yang belum sempat mengikuti program guru penggerak dan di kemudian hari berminat atau terdorong untuk mengikuti program ini. Namun sebelum kita membahas tentang pengerjaan saya tentang eksplorasi konsep, yaitu refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tak ada salahnya saya mempromosikan channel ini. Siapa tahu di dalamnya ada hal yang bermanfaat, yang sesuai dengan kebutuhan pemirsa semuanya. Di kajian ini kami sebagai peserta JDP diminta membuat tanggapan reflektif kritis, tanggapan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam durasi 2 menit sampai 3 menit, bisa audio, bisa video pendek. Sebelumnya tak ada salahnya silakan Bapak Ibu kunjungi channel ini dengan mengetik rupa-rupa trik di taskbar. Nanti ini ada rupa-rupa trik YouTube, kita klik open. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Dashboardnya ini kinerja guru dan kinerja kepala sekolah, karena memang awal pembuatan video ini membahas kinerja. Dalam perkembangannya sesuai yang saya jalani sampai saat ini, yang sedang berlangsung sekarang adalah lokakarya guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Nganjuk. Ini baru ada 2 video. Kemudian panduan singkat ANBK, SKP TP Triwulan 3, info GTK verbal ijazah. Silakan Bapak Ibu kunjungi bila mungkin ada yang sesuai. Ini my sub BKBKN, ada 10 video kalau tidak salah. Ini simulasi mengajar guru penggerak, persiapan non teknis simulasi mengajar, kemudian sinkronisasi RPP 10 menit dari guru penggerak, ganti password kinerja macet dan sebagainya. Pengerjaan kinerja salah menyebabkan error. Silakan Bapak Ibu kunjungi. Kinerja salah tidak bisa di-approve. Breakdown SKP tahunan ke SKP bulanan kepala sekolah. Nah, ini silahkan berkunjung, lihat-lihat. Ada kegiatan sekolah, ada gladi bersih drum band, kita warada. Mungkin ada yang menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Hal ini saya kelompokkan dalam playlist sesuai dengan tema masing-masing. Misalnya tentang kinerja, ini seputar kinerja ini masalah-masalah
di e-kinerja ada 9 video, e-kinerja kepala sekolah ada 8 video, diklat online ada 15 video. Banyak Bapak Ibu. Misalnya kendala di e-kinerja, klik saja seputar e-kinerja. Kita guru, klik saja e-kinerja guru. Ingin diklat online, klik saja diklat online, terutama yang dari Kemendikbud. Ya, ini masalah MySpak BKN, silahkan klik di MySpak BKN. Materi pembelajaran, silahkan di materi pembelajaran bila mungkin sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Demikian, baik, kita lanjutkan. Dalam refleksi kali ini saya mengambil satu hal yang pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di samping beliaunya banyak mencurahkan, menginspirasi dan konsep-konsep pendidikan yang hingga sampai saat ini masih terus kita laksanakan. Saya mengambil semboyan beliau yang terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Seperti apa refleksi saya tentang semboyan ini? Marilah Bapak Ibu kita simak. Arti dan makna semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, ing dalam bahasa Indonesia artikan di. Ngarsa dibaca ngarso, artinya depan. Di penulisannya ngarsa, tapi dalam bahasa Jawa A itu selalu banyak yang berbunyi O, kan dibaca ngarso, tapi penulisan yang betul ngarsa, artinya di depan. Sung dari kata asung atau yang berarti paring, menehi, maringi, peparing. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan memberi. Sung bisa pula diambil dari kata pisungsung yang sama artinya dengan paweleh dalam bahasa Jawa, dalam Indonesianya pemberian. Tulodo, ini tulisannya tulada, dibaca tulodo, sama dengan contoh atau contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, arti keseluruhannya apa? Ing ngarsa sung tulodo ini artinya di depan memberi contoh. Jadi sebelum kita memahami maknanya, kita pahami dulu artinya, arti baik kata maupun dalam kalimatnya. Baik, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai guru? Karena semboyan ini hakikatnya dimanapun sesuai, baik di bidang pendidikan misalnya guru, di bidang pemerintahan, di bidang organisasi kemasyarakatan, semua menurut saya pas. Makna semboyan ing ngarsa sung tulodo bagi guru adalah guru harus mampu memberi atau menjadi contoh bagi anak didiknya. Ing ngarsa di depan, sung tulodo harus memberi contoh. Jadi guru otomatis harus menjadi contoh bagi anak didiknya, karena pemimpin pembelajaran di kelas adalah guru, yang di depan adalah guru. Jadi saat guru di depan kelas sudah merupakan suatu kewajiban untuk dapat dijadikan contoh bagi anak didiknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti ini
kita sebelum memerintahkan sesuatu kepada peserta didik biasanya selalu memberi contoh bagaimana pengerjaannya, nanti bagaimana apa yang, dan itu sudah kami lakukan. Baik, berikutnya arti makna semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Sekarang kita pada bagian yang kalimat kedua, ing madya mangun karso. Lihat, ing ini sama dengan di dalam bahasa Indonesia. Madya tulisannya dibaca madya, artinya tengah. Mangun itu sama dengan membangun. Kalau dalam bahasa Jawa membangun, nah ini kalau dalam bahasa Indonesia membangun. Kemudian karsa dibaca karso, sama dengan kekarpan atau kehendak. Arti ing madya mangun karso berarti di tengah-tengah membangun kehendak. Bagi seorang guru, namanya guru, orientasinya langsung ke murid, tugas utamanya. Jadi guru harus mampu membangun kebersamaan bersama anak didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati ataupun sudah ditetapkan. Guru harus mampu membangun kebersamaan. Karena apa? Kita tahu peserta didik dalam kelas kita mempunyai karakter yang berbeda, bermacam-macam latar belakang yang berbeda-beda. Di situ kita sebagai seorang guru harus mampu merangkul dan menggandeng semuanya untuk satu tujuan pembelajaran yang telah kita sepakati bersama. Karena pembelajaran saat ini memang kita harus membuat kesepakatan dengan peserta didik, baik aturan apa nanti yang harus kita jalankan, tujuan apa yang harus kita capai. Di tengah-tengah di gambar ini kita pun juga harus melihat bagaimana kondisi peserta didik kita, karena anak-anak didik kita mampu membangun kebersamaan pula dengan teman-temannya. Ini saat pandemi, pembelajaran tetap menjaga jarak. Kemudian saat ini yang pelatihan ANBK. Jadi kita sebagai guru harus mampu membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut pada pengertian kalimat yang ketiga. Tutwuri handayani. Tut dari kata atut atau katut dalam bahasa Indonesia ikut. Dari tut ini ikut, namanya ikut pasti di belakang. Oh, ikut ibunya ke pasar, berarti dia di belakang ibunya ke pasar. Itu maksud tut itu, orang mengikuti mestinya di belakang. Kemudian wuri dari kata mburi yang berarti belakang. Handayani kata dasarnya daya yang berarti kekuatan. Handayani itu bisa juga diartikan hanguati dalam bahasa Jawa, artinya sama dengan menambah kekuatan dalam bahasa Indonesia. Jadi tuturi handayani itu artinya atut buri, nambahi kekuatan. Jadi arti katanya. Jadi atut buri berarti di belakang, nambahi atau memberikan dorongan. Nah, maknanya bagi guru apa untuk tuturi handayani ini? Bagi guru harus mampu menjadi pendorong atau motivator bagi peserta didiknya untuk tumbuh kembang secara
guru harus pandai memotivasi, pandai membangkitkan semangat pada anak didiknya untuk lebih giat agar cita-citanya tercapai. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, refleksi saya tentang semboyan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara yang dalam pembelajaran guru penggerak ini biasa disingkat KHD, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Demikian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan